Yuk, kembali lagi yuk di Fun Football Podcast. Hadir seperti biasa ya dengan Jeremy ya. Ya Jer, seperti Anda ngantuk sekali ya. Ngantuk banget Pak, ngantuk real ngantuk, ngantuk sekali. Tapi kita mau bahas apa nih hari ini? Tumben banget nih, nggak kayak biasanya nih. Biasanya kita kan bolong-bolong nih. Sekarang lagi rajin banget nih. Ada apa nih? Iya, lagi ini biasa ya. Nyari kerjaan baru kayak gini ya. Nyari kesibukan lain apa ya. Ini gue Anda nggak aktif lagi nih di YouTube nih. Kenapa nih? Iya, Ada bapak nih? Ada apa nih dengan bapak nih? lagi capek aja. Ntar juga balik lagi kok. Tunggu aja. Ini netizen nih pada nungguin Jere konten, kontennya Jere mana, kontennya Jere mana gitu. Sabar ya, Tunggu nih, tunggu nih gitu. yang nunggu konten sabar ya. Masih masih pengen ini dulu, istirahat dulu bentar bang. Capek banget. Konten tuh capek Pak, makanya harus banyak rehat gue. Oh. Tapi hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita mau bahas apa nih? Ya, sebelum kita bahas ke sepak bola dulu, kita mau merayakan ya. Selamat hari kenaikan Harry Maguire ya, bagi yang merayakan ya. Maksud gua Isa Al-Masih ya, Yesus Kristus ya. Beliau tadi Bapak ke gereja? Enggak, Ya, saya juga siangan belum gua. gereja ya. Saya Kesiangan belum gue, gereja ya. kesiangan gue. Kasih kongres ya ke Chelsea ya. Trofi Eropa sudah lengkap ya guys ya. Juara Iya. Conference League ya. Walaupun value-nya sih menurut gua nggak ada gitu kan. Value Piala Conference League nggak ada gitu. Cuman ya oke lah untuk musim pertamanya Enzo itu menurut gua ya oke lah, it's not bad lah gitu. Dia musim pertama musim keduanya Enzo gue lupa. Dia musim pertama kayaknya. Yang utama. Musim musim pertama ya. Dia Iya. juara Conference League. It's not bad lah menurut gua dengan pemain yang ada gitu. Kemarin gua nonton Chelsea Betis tuh Betisnya tuh menurut gua di 20 menit pertama tuh dia mendominasi lah menurut gua. Terus 20 menit setelahnya Chelsea balik mendominasi gitu sampai akhir babak pertama, babak kedua Betis nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, dikurung abis gitu di babak kedua Hmm. gitu. Dan Betis udah apa yang dilakukan Betis tuh udah oke kok menurut gua, nggak parkir bus, bermain 4-4-2 mid block, tapi ya apa ya, kemarin back kanannya Betis tuh menurut gua jelek sih menurut gua. Itu sih. Terus apa lagi? Jer, ada komen nggak? Nggak ada. Tapi yang pasti yang gua tahu satu adalah Jadon Sancho pasti akan fix dibeli ya, karena he's doing great di mana namanya di Chelsea dan semoga dibeli lah. Udahlah anjing. Biar selesai anjing Jadon Sancho tuh, ngerti nggak maksud gua Yeah. guys? Sancho tuh kemarin cetak gol, apa namanya? Sebenarnya dia mau menaikin value aja sih. Kayak begitu. Cetak gol kayak begitu tuh naikin value gitu. Kemarin Anthony itu juga di ini sih di apa? Dijaga terus sama Kukurela ya gitu. Anthony main tapi. Apa? Anthony main. Main. Gue Bagus, kira udah bagus, balik bagus. kayak gitu ya. Enggak ya, belum ya. Belum. Nanti bulan Juni semua balik ke MU. Jadon Sancho Gue kira balik. tuh ini udah bulan Juni, Cok. Ini masih Mei Belum. ternyata. Iya, Cok. Di defense bola tuh berat banget ya anjing. Gua kira Mateus Cunha udah datang, belum anjing, bulan Juni baru dia bisa datang ke MU, baru bisa main. Ya, oke. Ngomong soal datangnya pemain, ya Real Madrid sudah mulai gerak satset ya. Walaupun pemainnya tuh belum ada yang announce ya. Pemain tuh sudah mulai di-announce itu bulan Juni ya. Iya. Ya kayak Trent Alexander-Arnold, Dan Huijsen, Xabi Alonso, terus Real Madrid udah personal agree tuh sama back kirinya si Benfica tuh, pemainnya MU siapa aja gue lupa, Kakeras itulah Ya itulah pokoknya. Dia jago ya, anjing, Alvaro Fernandes. Alvaro Kakeras ya itu ya, Hmm. itu kayak emang Madrid tuh emang lagi rombak ini sih dari pemain belakang dulu sih kayak gitu. Hmm. Terus juga eh Liverpool udah mulai gerak juga satset nih ya. Florian Wirtz, Florian Wirtz sudah dikit lagi here we go ya. Frimpong tuh baru here we go kan. Iya, Terus si Kerkes juga udah oke nih, dia personal terms oke gitu kan. iya.
Betul, Udah betul. pada gerak cepet nih anjing. Duitnya udah pada Hmm. banyak semua ya. Kalau duitnya banyak mah cepet anjing geraknya tuh. Gitu. Kalau lu punya manajemen yang baik gitu, pasti pergerakan transfer di klub lu ya cepat pasti gitu. Hmm. Apa udah tahu nih ini pemain kayak gimana gitu, udah cocok, udah tahu nih pemain bakal masuk ke sistem ini gitu, udah tahu lah itu. Iya. Gimana ada kok kalau komen nggak soal Liverpool nih? Kemarin dia angkat trofi nih. Ya bagus lah anjing buat Liverpool. Gue gak peduli anjing mau Liverpool angkat trofi mau bubar gak ada urusan anjing. Udah urusan mereka lagi ya. Nggak kemarin itu lu tahu sih tragedi yang apa tuh? Oh Yang ya. lagi rombongan tuh Oh ditabrak iya semua, iya 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 iya. Itu ditabrak parah semua sih. tuh. Iya. Ya. Itu gue puas sih ngeliatnya sih anjing pas Liverpool ditabrak semua nih. Nggak gue Gue jahat sih anjing. gue nggak Goblok sih puas itu. anjing nggak boleh tai begitu itu manusia anjing. Itu juga parah tuh coy. Tetap still manusia ya. Eh Tapi tetap gue puas sih ngeliatnya ditabrak gitu sih enggak. Tapi tetap still manusia sih. nggak bisa. Itu Jangan gue jangan nggak tahu jangan tuh kenapa jangan. ditabrak. Jangan ada yang mati ya guys ya. Itu parade orang happy Ya, ya anjing jangan mati. Ya, semoga keluarga-keluarganya ya tuh iyalah. nggak kenapa-napa lah. Aman-aman semua terkendali. Tuh aja gue mah. Itu artinya apa ya? Literally itu kayak GTA 5 aja. Kesabaran orang tuh udah habis lah. Ditabraknya semua anjing bodoh amat gitu kan, nggak peduli anjing di depan dia siapa gitu kan ya. Goblok anjing. Lagi lanjut, apa Oke lagi? lah, kita oke lah kita ini dulu ke Serie A nih ya, ke Serie A kita bahas soal McTom nih menjadi player terbaik di Serie A Jer ya. Yang jadi pertanyaan gue ini emang kualitasnya McTom apa kualitasnya Serie A sih Jer? Coba Jer dijawab dulu Jer. Aduh, gue nggak punya kata-kata anjing. Gue speechless, Ger. Gue nggak ngerti kenapa Mac. Tapi memang gimana ya? Lu kalau lihat McTominay itu bukan DMF anjing. Kita udah sering bilang McTominay itu striker. Kalau nggak second striker. Makanya ketika dia ditaruh di posisi itu sama Lukaku, dia langsung cemerlang kan, langsung karirnya hidup kan. Makanya gue bilang ya it's good for McTominay dan ya good juga buat Serie A-nya karena ya akhirnya Serie A punya pemain kayak McTominay dan dimana bukan orang Itali bukan orang Spanyol gue nggak tahu pernah atau enggak selain orang non Itali orang Spanyol orang Prancis yang pernah jadi Serie A Player of the Year ya it's good lah buat mereka gitu akhirnya ada orang Skotlandia Dan netizen iya. Dan netizen Napoli ini mulai membandingkan dengan Diego Maradona Jer. Gimana Jer? udah goblok McTom tuh mau anjing Diego Maradona Jer. Diego Maradona tuh udah meninggal Katanya anjing nangis itu Diego Maradona kalau dibandingin sama McTom itu yang tai meninggalnya kayak itu yang meninggalnya kayak tetap gak tenang tuh yang dibanding-bandingin iya gitu anjing. iya cok ngapain banding-bandingin anjing McTominay sama Soalnya McTom Maradona iya. Maradona ya. Iya. Soalnya katanya isunya McTom ini musim besok dia bakal pakai nomor punggung nomor 10 gitu. itu bukan Nomor Lukaku ya 10 dipakai gitu. Lukaku Lukaku bukan 9. Insigne masih main nggak sih Insigne Gila lu sini zaman gue SMA kali ya. Buset udah dah. udah gak ada lagi Jer, Insigne ya sadar dong. Ini Jer 2025 Jer lu pikir 2018 Jer anjing ini Marek Hamsik potong masih COVID ada aja coy jadi cepet. Marek Hamsik masih ada Marek Hamsik David Ospina masih main di sini David Ospina Ospina pernah main Napoli nggak sih beneran Ospina main di Arsenal coy. Pepe Reina masih ada Pepe Reina Pepe Reina baru pensiun nih kemarin tuh ya. Ya iya selamat ya untuk Pepe Reina ya. Anda sudah mengakhiri karir sepak bola Anda ya gitu. Oke, kita tetap Aduh. masih stay di Napoli ya. Kita masih tetap bahas soal Napoli ya. Ini gue mau ngomongin soal kehebatan seorang Conte. Dulu kan kita ngata-ngatain Conte dengan 3-4-3-nya. Kita ngatain Conte dengan 3 back ya. Karena kan dia ngelatih Spurs gitu hanya. Sekarang ya Spurs ya Kongres lah angkat trofi lah. Gue juga berat nih gue ngomong gini. Cuman gue mau ngomongin Conte dulu Jer. ya Kehebatan seorang Conte yaitu dia mengandalkan atau mengangkat kualitas pemain yang ada gitu ya, kayak Osimhen, Kvaratskhelia, Zelensky dibuang tuh Napoli bisa juara Serie A tuh hebat tuh Jer.
menurut gua. Sayangannya Inter loh. Lu tahu nggak siapa Gimana kira-kira? dia? Lu tahu nggak siapa kira-kira striker yang akan cocok banget sama Conte? Karena Lukaku udah 30 tahun kan. Yang akan cocok banget di sistemnya Conte. Lu tahu siapa, Gir? Menurut lu, ketika nanti Lukaku udah selesai karir, tahu siapa? Siapa? Rasmus Højlund. Itu persis banget, Pak. Cara mainnya kayak Lukaku, dan itu akan cocok banget sama cara mainnya Conte deh. Mainnya fisikal di depan. Wah, itu akan cocok banget, Pak. Lukaku, Lautaro Martinez, Ya. Harry Kane, Heung-min Son, Lukaku, McTominay, ya, dan sekarang nanti Rasmus Højlund, McTominay. Itu akan cocok banget, Pak. Itu akan cocok banget. Dan Martinez sama Thuram gitu. iya, Iya. gua rasa dengan kehadirannya Lukaku di depan, ya Lukaku baru musim ini juga kan ke Napoli kan, setelah dia luntang-lantung cari klub gak dapat kan, dibeli Iya. balik sama Chelsea. Ya setelah sekian lama akhirnya ya bagus lah buat Lukaku, dia bisa rejuvenate karir juga sama Conte. Lalu juga siapa namanya, Conte sendiri juga sadar bahwa ya dia nggak bisa main di Liga Inggris, Pak. Strateginya tuh nggak cocok di Liga Inggris, men. Dia lebih cocok kayak di Liga Italia. He is where he belongs lah. Kalau dia di Liga Inggris cuma musim pertama aja jadi berhasil di Chelsea. Habis itu musim kedua kan gagal total. Ya, musim pertama berhasil di Chelsea karena kan dia ini kan tahu kualitas Victor Moses kayak gimana kan, makanya ditaruh wingback gitu kan. Iya. Semua dihajar Victor Moses. Itu ngaruh loh, Pak. Gitu. Marcos Alonso, Marcos Alonso. Iya. Jorginho dibeli waktu itu. Jorginho ya? Udah Enggak, belum? Jorginho tuh Belum ya? sini. Siapa yang Si botak tuh? Siapa yang rokok mulu tuh, gue lupa namanya siapa. ya Itulah itulah ya. pokoknya. Namanya juga lupa. Iya, terus apa lagi, kayak masih ada Gary Cahill kalau nggak salah musim terakhir kan? Ya, Gary Cahill, David Iya, Luiz ditaruh David back gitu Luiz kan. back. Nemanja Matic juga masih ada waktu itu kalau nggak salah. Mati Kante, Fabregas Kante, tuh keren. Fabregas. Iya, Pak. Jadi ya sama Diego Costa aja dibuang malah sama Conte. Diego Padahal Diego Costa Costa tuh kurang dari apa, cuma Pak? Diego Costa tuh semusim, pasti dia ribut sama Conte. Padahal ya Diego Costa tuh still striker world class sih menurut gue nih. Zaman itu ya guys, ya bukan sekarang ya. Iya tuh, iya cok, Diego Costa tuh world class sih menurut gue. Kalau lu bandingin kayak siapa, kayak TPS gitu. Ya itulah ya. Tapi orang emang ya kontennya hebat sih. Cuman ya isunya kan Conte bakal keluar kan, karena kan ya dia ngomong ke yang punya tuh si Borte Napoli tuh, lo kasih gue 200 juta atau gue keluar gitu. Tapi ya dia Borte Napoli pengen dia bertahan gitu kan. Sementara si siapa tuh, aduh gue jadi ngeblank ya, apa siapa namanya, Allegri mau kasih Milan. Allegri, Balik lagi. iya, Gak jelas anjing itu Allegri tim. mau kasih Milan. Gak jelas anjing, AC Milan muter-muter doang, Pak, pelatihnya. Lu gak ada yang mau coba yang lain apa? Thiago Motta kan baru dipecat sama Juventus. Kenapa nggak Thiago Motta aja? Sebenarnya AC Milan rada ini sih ya, menurut gua kurang setuju sih AC Milan yang dia nendang Maldini tuh. Yang dia nendang Maldini tuh. Paolo Maldini. Iya, yang kan Oh, Maldini tadi dia sebagai CEO apa gua lupa. Dirtek lah. Kayak gitu kan istilahnya. Dirtek itu kan ngaruh banget anjing menurut gua di situ. Kayak gitu. Soalnya kan si Paolo Maldini kan tahu filosofi Milan tuh gimana, tahu. Ya apa ya tahu filosofi AC Milan tuh kayak gimana Dan gitu. dan AC Milan kan pemilik baru, Ger. Iya. Jadi ya mungkin ada kebijakan baru lah yang gak cocok sama Paolo Maldini. Jadi dia kayak ya lebih baik dia mundur atau ditendang. Juga gue baru sadar juga Juventus ternyata mecat Thiago Motta ya. Gue baru tahu. Sayang banget. Iya, dia. Gue lupa pelatih siapa tuh. Lumayan tuh dia masuk 4 besar. Waktu masih Mota kan ngedrop banget tuh dia. Iya, padahal Thiago Motta tuh katanya salah satu pelatih Italia yang katanya digadang-gadang bakal Iya. bagus A B C D E F G. Ternyata nggak Gue juga di gue Juventus. juga ngedukung si Mota juga waktu itu. Waktu dia masih di Bologna anjing. Ternyata nggak Itu juga. dengan formasi 272 itu anjing. Strategi dia 272 itu nggak bisa berjalan Ger dengan striker kayak Vlahovic, karena dia perlu striker kayak Zirkzee anjing yang bisa dribbling bola dari tengah untuk bisa memprovide 272-nya ini, tujuhnya yang di kiri kanannya ini gitu loh. Heeh. Iya. Itu makanya dengan Vlahovic kan, makanya Vlahovic di bench kan, mau dijual nggak kejual-jual. Ya kalau Harganya dijual mahal pasti banget dijual, anjing. gitu.
Mahal banget Iya. anjing, lu tahu berapa? 60 juta, gila. Enggak, Vlahovic udah murah, orang kontraknya setahun doang. Iya, tapi Udah, tetap 60 juta, Ger. Buset, ya udah gila anjing. tungguin free transfer, Iya, udah. sumuran gue itu dia 25. Sayang banget anjing, maksud gue kenapa kenapa mesti dijual semahal itu? Orangnya juga udah nggak mau di situ. Ya sekarang lihat aja jadi gagal kan sistemnya. Mau Gue baru tanya. nyadar umur gue udah bukan 25 lagi, Cok. Oke. Oke. Iya, maksud gue gitu, Ger. Sayang banget anjing Vlahovic dengan umur yang masih muda, 25, ya masih muda untuk ya masih ada karir 5 tahun lagi juga masih bisa Vlahovic. Ngapain dia buang-buang ininya di Juventus anjing? Ya Apa Osimhen juga Juventus? sayang itu. Ngapain dia main di Turki? Ngapain dia main di It, Napoli? karena nggak Mainnya ada di yang Inggris, Cok. karena nggak ada yang mau bayar gaji dia mahal banget anjing, sakit jiwa bego, gajinya dia 200 ribu, 250. Ih, gila itu, orang siapa yang mau beli dia anjing, masa dia mau main di Turki lagi? Ada tuh Arsenal. Arsenal mau beli. Bagus Mau, lah. pengennya Arsenal mau beli dia. Iya, sekarang Oke. kayak Liam Liam Delap aja udah ke Chelsea jadinya. Belum. Dan dia apa belum, baru isu doang. Gitu. Oke Iya lah. sih. Gue mau bahas dulu nih soal ya kita balik lagi ya ke kesayangan kita semua ya para warga-warga ya. Ya, ini ya, harusnya nih klub bangun aja nih ya warung pecel lele ya. Cuman kita mau bahas dikit lah soal ya warung pecel lele ini ya guys ya. Gitu. Soal Amorim nih Jer, Amorim lah gitu. Kemarin kan Amorim kan ngomong ke Garnacho nih, depan mukanya langsung nih face to face nih. Dia ngomong kan, you better pray that club will find you. Wis gila anjing. Gue kok jadi Garnacho tuh beh. Gini, aduh sakit hati coy gitu. Tapi memang Garnacho tuh harus digituin anjing, dia tuh aduh nggak ngerti gua. Lu nggak lihat kemarin dia main di ASEAN, lu nonton nggak sih di ASEAN All Star kemarin, Ger? Nggak mungkin nonton soalnya gue subscribe dulu dong. Iya, gue nonton BTW, Ger. Gue udah subscribe. Gila anjing, gila itu mahal banget cok. Gue udah Mahal anjing buat nonton ini doang anjing. subscribe. Lu, Rugi lu, rugi. lu kalau nonton kemarin anjing Garnacho parah banget, bro. Nggak bisa ngelewatin Oh. sayap-sayapnya ASEAN All Star anjing. Aduh Iya sedih iya banget. gue Cok. gue denger Garnacho tuh ini ya apa trauma kayak yang zamannya Asnawi itu. Tapi Iya. Ger, gue concern juga selain Garnacho, Kobe Mainu lah sebenarnya juga. Gue agak concern gue sama dia tuh. Kayak, he doesn't fit into the system gitu. Dia nggak bisa main 3 back dia itu. Kemarin kayak orang Iya. bingung dia. Iya, kita dulu juga udah pernah ngomongin itu. Iya, makanya kayak Garnacho, Kobe Mainu, aduh sayang banget, ay, Main talenta-talenta Kobe bagus Mainu ini. kan emang cocoknya sub, Cok. Emang Iya, cocoknya super sub. iya Bukan bukan starter. di 3 back dia cocoknya subs, tapi di 4 back dia bagus banget anjing. Hmm. Oke, gue gak ngerti lah. Gue rasa kayaknya Leverkusen bakal ngambil dia deh. Setelah Florian Wirtz jadi, ya di Kobe Mainu bisa ke Leverkusen sama Ten Hag. Dengan sistemnya Ten Hag dia akan lebih excel karena dia di sistemnya Ten Hag dia kan kelihatan banget kan. Tapi di sistem ini enggak lah, jelek banget. Anjing nggak ngerti gue dia maunya ngapain. Gitu loh. Iya. Nggak paham gue. Kemarin yang gue lihat itu yang kelihatan ya pemain mudanya itu si Heaven itu udah jelas. Seku, Lasse sama si Kone. si Seku Kone, gila tuh. Fresh breath of Gitu. air tuh. Sumpah Sayangnya itu Kone masih itu kurus saya badannya. itu nggak ada Lasse menurut gue udah 2-0 itu aja. Sumpah. Iya. Sumpah itu 2-0. Tapi satu Gerlase itu yang free kick dia tuh yang bisa bolanya begitu. Wah anjing kaget gue. Anjing bolanya bisa begitu dibikin dia. What the fuck is Siapa? going on? Si Selasi. Kok nggak dihalai ke MU gitu-gitu? Bangsat. Lu nggak ngelihat yang di kiri dia corner pelanggaran kan? Di crossing sama dia bola kayak gitu bagus banget anjing, yang peluangnya Ugarte apa kalau nggak salah jadinya. Iya, Apa peluangnya Kobe Mainu di blok. Gue Wah kaget anjing. gue ngeliat dari highlight kayak Man United dah. Dari situ gue udah ngeliat itu pemain-pemain seniornya ini dibanding pemain-pemain mudanya Man United. Gue rasa pemain-pemain senior ini lebih tertekan, gak tau kenapa ya. Kok gue ngeliat pemain-pemain mudanya ini kayak nggak ada tekanan, main-main aja gitu. Iya. Kayak Iya. mudanya gitu. Iya. Mainnya. Gue kalau ngeliat pemain senior kemarin yang lawan ASEAN tertekan banget anjing, kayak bingung, kayak baik pikiran, megang bola, passing bingung, kayak overthinking, what the fuck man anjing. Gitu loh. Ini anjing lah. Udah, ya emang bener sih maksud gua kemarin gua sempat retweet ya. Lu kan Twitter banget ya, Jera.
gue sempet retweet tuh satu squad dijual semua tuh anjing. Gitu ya, gue setuju lah jualnya semua anjing satu squad bangsat. Lu lihat juga tuh si Willy Kunoki yang temannya Eden Heaven tuh. Kan Nah, udah Eden Heaven, Willy Kunoki sama Ryan Fredrickson. Wah itu gila hmm. Pak. Willy Kunoki itu badan gede banget anjing. Untuk back masih muda gila. Iya, maksud gue yang jelas pemain-pemain muda ini tuh nggak ada tekanan kayak Iya, lu bermain ya udah kayak nggak ngadepin musuh ya udah mudah banget kayak lu punya pengalaman umur 25 tahun lah gitu. Sementara pemain-pemain tuanya ini, pemain senior ini, wah anjing udah kayak trauma banget di final Europa League cok gitu cok anjing trauma iya, anjing iya, trauma final iya. Europa League cok. Dan anak-anak mudanya ini lebih lebih semangat gitu mainnya, lebih kayak mau ngepres bareng, mau passingnya juga nyampe gitu loh daripada pemain-pemain itu. Rasmus Højlund, Ger, inget gak Rasmus Højlund, Kobe Mas, Mainu, Durgu di kiri, ampun, gue nggak ada itu satupun yang tuh bisa passing maksud anjing. gua Hoylun Maino anjing masih main jelek cok ngadepin ASEAN doang gue what gitu gue maksud gua idih ASEAN doang anjing lu ngarepin pemain Malaysia Thailand Filipina gila lu masa masih kalah anjing idih malu Gua maluin anjing. gua rasa Durgu harus di ini sih, harus di asasi pikirannya. Ada yang salah dengan dia. Semenjak dia dapat kartu merah tuh ada yang salah dengan pikirannya dia. Dia mainnya jelek banget anjing sebenarnya. Udah berapa berapa bulan ini dia main jelek. Sebenarnya kalau soal Dorgu tuh ya kualitas emang mentok ya nggak gue nggak ngeliat dia bisa berkembang lagi cuman Iya. transisi dia dari positif ke negatifnya itu menurut gue bagus masih oke dia itu menurut gue. Tapi gue ketek banget sama Hoylund anjing, anjing Hoylund tuh parah banget pak. Aduh, Nggak boleh gue Hollywood gue udah udah nggak bisa gue kemarin nggak. Hollywood yang pas lawan Aston Villa berapa kali depan gawang itu kagak masuk goblok banget anjing itu gue kok jadi Sampai Emi Martinez gue Martinez, iya gue biarin kok anjing. jadi Martinez gue biarin anjing. Iya gue one on one nih nama sama Emi Nah, Martinez. Gue one on one nih Hoylund. eh. Aduh, Ini juga ngomong soal Hollywood juga nggak ada isu Hollywood mau keluar lagi anjing gue ada nggak ke tahu Inter lah pak, Inter Juve. Inter Juve gitu. Iya, Dia bagus lah. soal kayak si Amorim tuh kayak kesel banget anjing sampai ngomong ke Garnacho sampai segitunya sampai dia kan kalau ngomong kan terang-terangan anjing nggak peduli mau klub ngapain gua gitu kan ya dia emang bener-bener kayak punya power banget lah anjing gitu buat ngomong ini anjing ya sampai kemarin tuh yang habis lawan Aston Villa tuh speechnya tuh kayak gimana gitu ya anjingnya kayak ada sindiran dikit gitu ke pemain yang lain gitu ya dia speech ke orang-orang gitu kan beda Tapi kalau speech Ten Hag gitu kan speech Ten Hag tuh kayak pokoknya beda aja deh dulu lihat deh speech Ten Hag sama Amorim beda lah gitu. yang gue suka dari speechnya Amorim tahu apa? 6 bulan yang lalu gue ngomong bahwa akan ada badai datang. Tapi gue yakin musim depan kita akan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Anjing gue suka banget Iya, Ger, anjing. iya, He's so itu gila. kayak kena sindiran anjing kena Gila, sindiran banget itu gila pemain-pemain dia. lain tuh yang mainnya jelek tuh kena sindiran banget tuh anjing Gila dia langsung ngomong kayak gitu kan. Gue langsung kayak anjing keren banget nih orang. Gue kayak itu lu anjing keren banget nih pelatih nih satu nih. gue itu terus yang apa yang kemarin tuh yang pemain Man United tuh yang di Malaysia tuh lu liat Hmm. gak sih muka-mukanya muka-muka bete anjing muka-muka stres tai kelihatan anjing dari mukanya liat Garnacho anjing muka-muka stres bete anjing ini ini anjing Muka-muka nggak ikhlas anjing. Muka-muka udah nggak pengen ikhlas libur, cok. maksud gue aduh jadi bukan soal ngomongin Garnacho ya cuman gue ngomongin soal pemain-pemain muda yang sekarang lah kecuali ya Lamine Yamal gitu gue bingung lah kenapa pemain-pemain muda sekarang tuh nggak kayak zaman-zamannya tahun 2000-an gitu ngerti nggak sejarah di dalam pikiran gue ya karena oh iya udah karena apa orang tuh udah mulai punya gadget satu kedua orang terlalu mengidolakan pemain-pemain bintangnya dia sehingga dia tuh gue mau jadi dia gitu gue mau gaya mainnya kayak dia kayak ngerti nggak sejarah kayak Ngerti eh, ngerti. lu bukan terinspirasi ya yang tapi lu mengkopas anjir beda loh Jer terinspirasi mengkopas dia mengkopas aja contoh besarnya Garnacho aja ih sumpah dia mengkopas banget cowok kopas banget aja sampai makanya dia flop kan karena dia gaya itu terlalu
terlalu apa ngikutin idolanya gitu, makanya di flop. Kenapa dia nggak jadi dirinya sendiri ya nih untuk bisa jadi lebih baik? Kayak contoh Lamine Yamal, cok. Yamal tuh menurut gue udah contoh besar lah menurut gue untuk pemain-pemain muda yang sekarang, cok. Gitu sih. Tapi Lamine Yamal juga umur segini bahaya juga, Ger. Maksudnya kayak dia sering ke klub malam, umur segini loh. Sering ke klub, ceweknya juga Enggak, udah banyak. Agak bahaya loh kayak gitu sebenarnya bisa tuh, aja Ger. enggak. Garnacho bisa ngubah diri. Garnacho, Lamine Yamal juga bisa ngubah lah. Gitu. Lagi kan nanti isunya kan siapa? Lamine Yamal kan menang Ballon d'Or kan. Wah, anjing sih. Sampai Lamine Yamal menang Ballon d'Or tuh gimana ya anjing? 2031 Lamine Yamal kan udah tanda tangan kontrak dia BTW sampai Iya. 2031. It's good lah buat Oh dia. iya, oh iya nih update ya. Yamal, Rafinha, Hansi Flick baru perpanjang kontrak kemarin. Iya, sampai Iya. 2031 it's good lah buat mereka semua. Hmm. Tapi Terus juga apa? Dari Bapak apa? dari semua MU memang harus dari rebuild sih. Kira nih squadnya kemarin muka-muka orang stres aja. Benci banget gue liat muka mereka tuh semua. Kemarin Iya waktu kan. waktu kalah aja anjing lemes banget tai. Maksud gue kayak pemain mudanya tuh pada mau menang. Bruno Fernandes ya. Semangat dong. Anjing. Masa nggak bisa, Cok? Ya kan Gitu. emang harus ke Madrid sih. Bruno sih bener. Cuman Pereznya goblok kan nih bukannya ngambil dia. Maksudnya tengah lu tuh gak punya pemain kreativiti ya nih. Lah ambil Bruno anjing 100 juta bangsat. Gue Iya. gendek anjing. Al Hilal juga mau 100 juta. Kok nggak Al Hilal aja lah. Udahlah kita punya duit aja, Gir. Biar beli Angelo Stiller kita, Gir. 40, 50. Iya kan? Iya, Udahlah iya, iya. anjing, gue suka udahlah Angelo Stiller gak apa-apa dah. Valor duit soalnya udah ke Liverpool kan. Udah Angelo Iya. Stiller gak apa-apa dah. 40 juta, 50 juta Tapi beli. tapi ngomong soal transfer ya, ngomong soal Angelo Stiller ya, kemarin si Matheus Cunha udah here we go ya. Udah here we go, terus juga kemarin gue baca di Twitter ada orang ngasih pilihan gitu. Lo mau Gyökeres Cunha atau Delap Mbeumo Cunha? Ya gue pilih yang kedua itu lah. Mbeumo Delap Cunha, bro. Trio, cok. Itu udah menurut gue udah Jer 150 Jer bisa tuh tiga orang. Cunha 62 juta. Mbeumo berapa? 50. 50. Sisanya Delap 30. Delap Kalau 30, cok. gue nggak pengen gue malah nggak pengen Buemo sih, gue pengennya Cherki sih, entah kenapa. Cherky udah ke City, Jer. Ya kan tinggal dinego aja, tanya cuma 20 juta, lu kasih aja 25, ah, ini 30, gas. Mbeumo itu udah Premier League ready, Jer. Kalau Cherky tuh Liga Prancis tuh gue takut dia flop kan. Kayak Pepe Mbeumo tuh ya, udah Premier League ready, cok. kayak Nicolas Pepe ya. Iya, gue ngeliatnya tuh pemain-pemain yang justru kayak Mbeumo ini yang Premier League ready, makanya gue pede, cunya nih bisa nih bersinar. Nih klip ya, nih editor klip ya. Cunya tuh bisa bersinar, Jer. Premier League ready Iya. ini. Dela Oh, Premier League ready. Gyökeres kalau kayaknya dia bakal flop oh, menurut gue. Serius. Mbuemo cuma 25, masih umur 25 tahun ternyata ya. Iya. Masih masih oke Iya. Bimo. Oke, Mbuemo aja lah, nggak apa-apa. Mbuemo aja. Nggak 25 apa-apa. plus plus ini. Nggak Gila apa-apa, lu nggak apa-apa. Cherky lu. Mbuemo. Scouting Anda jelek nih. Gimana sih Anda? Nggak apa-apa Mbuemo. Gue sebenarnya lebih suka Cherky karena dia lebih stylish aja gayanya. Tapi kalau misalnya Mbuemo lebih goal insting, kenapa nggak Mbuemo? Iya nggak? Mbuemo Iya. lebih goal insting sih gue lihat. Heeh. Ya Iya udah. benar. Cunya Mbuemo sama Delap tadi dibilang ya. Dela, heeh. Ya, Iya. ya Terus nggak juga apa-apa sih. apa? Ya gimana dari Bapak? Dari tiga ini kan setuju sama lu setuju sama gua kan dari tiga ini kan? Tapi Delap kayaknya gua nggak tahu ya, Delap udah mau ke Chelsea soalnya Gir. Soalnya Chelsea bisa. Jadi kan mantan akademi Chelsea kan. Salah. Nggak, dia punya kontrak gitu, Gir, ada klausul-klausul gitu. Jadi siapapun yang mau ngebayar dia sekian, Chelsea bisa ngeiniin. Jadi dia dan pasti langsung ke Chelsea gitu loh. Jadi Oh, ya kontrak-kontrak tai itulah pokoknya ya. Menurut gua gua terserah lah, iya. mau Mbuemo Gyökeres Delap, Mbuemo siapa namanya, Mbuemo Osimhen Delap, Mbuemo Osimhen Cunha, terserah lah. Yang penting striker belilah, nih gue udah pusing naik, pusing gue ngeliat Hoyland, pusing. Lu nggak pusing Kurang apa ngeliat setuju Hoyland? kalau Gyökeres cowok, Gyökeres takut flop gua anjing. Iya, Gue udah nyari itu terserah.
Premier League ready, pemain-pemain Premier League ready itu. Itu kalau gitu, siapa striker Premier League selain Osimhen, selain Haaland? Karena Delap, anggaplah ya Delap udah ke Chelsea. Siapa pemain Premier League ready sekarang, Gir? Striker. Ivan Toney. Ivan Ivan Toney Toney. yang gue mah bungkus. Ivan Toney kan di sana, anjing. Di Arab. Oh iya. Dia Di nggak Arab bisa. ya, Gue pengen dia juga. gue Cuma kira dia nggak masih di bisa. Brentford anjing. Nggak bisa tuh di Arab dia. Siapa sekarang, Gir? Coba kita brainstorming dulu nih. Kira-kira siapa? Gue juga lagi mikir. Isak 150 juta nggak mungkin kita beli. Mahal. Gila lu Isak 140 juta sambar geledek lu. 150 juta dia. Presteknya. Liverpool kan mau beli dia. Darwin Nunes nggak mungkin. Karena ya udah selesai lah dia di Liverpool sama kayak Højlund. Siapa sekarang anjing, Gir? Striker? Ya Solanke lah paling. Cuma Solanke 70 juta. Gak mungkin juga. Itu sih buat gue. Yes, nggak ada lagi. Gak Iya. ada. Jadi ya mau nggak mau kalau misalnya dia ke Chelsea ya kita harus cari yang keluar. Ya Iya. Simhen sama Gyökeres. Paling apa yang Vlahovic satu lagi. 3 ini lah. Dia kira cukup mahal anjing. Anjing. Gak layak 60 juta tuh 60 50 juta. Iya Osimhen aja. Osimhen aja 55 juta. Osimhen mau bagus Jer. Iya. Itu zamannya sama Gyökeres, Cok. Ya Oh, semoga Gyökeres nggak mau lah kayak Osimhen aja yang mau lah. Iya sih, bisa sih. Gitu. Oke lah. Masih bahas transfer ya. Kita ngelihat isunya nih soal Rashford ke Barca nih. Soal Rashford nih big fan Lamine Yamal ya. Ya. 40 juta. Udah ambil aja. Aduh. Ambil aja. Deko Iya. kelamaan anjing banyak kan mikir mau Rashford apa Luis Diaz ya Diaz Rashford lah masa Luis Diaz yang betul aja lah aduh dikasih goal scorer sama dikasih orang nggak bisa ngegolin Ya sih gue milih Luis Diaz tuh. Rashford. Kalau gue jadi Deco sih. Ya sama sih gue juga pilih Luis Diaz 40 juta ger anjing biar Cunya bagian nomor 10. Bedanya Luis Diaz gak bisa nyetak skor jauh banget, Cok. Yang pas lawan Arsenal. Itu bedanya. Gitu guys jadi udahlah siapa Deko gak usah banyak mikir lah udah langsung beli aja Rashford. Ya gue pengennya, ya kan gue pernah bilang ke lu ya. Gue lebih suka pemain-pemain MU yang gue suka kayak Anthony, Rashford itu pindah ke liga lain biar apa? Biar gue bisa nonton liga-liga lain, guys. Biar video gue ini yang 1 juta ini gak sia-sia, guys. Masa gue nonton Premier League doang? Ya kan, kemarin gue nonton Conference League apa Full gue sampai tidur gue. Jam 4 gue habis gitu kan. Musim depan Gary bakal nonton full. Musim depan gue cuma nonton Premier League doang karena Ya, lu- nggak ada yang tertarik. Ya lu, Gua. lu kebayang gak sih Anthony ke Real Madrid, Rashford ke Barca kan seru gitu kan ya. Klasiko ini menarik gitu kan ya. Gitu kan. Gue nonton La Liga terus ya anjing. Serius apalagi La Liga kan udah Jadi- sepaket sama yang 1 juta ini, Cok. Rodrigo ke Liverpool ya. Terus Anthony ngisi posisinya Rodrigo gitu. Iya, betul lah. Orang gila. Oh kemarin Lu nonton midfieldnya MU doang. Betis main tuh Gir yang gue bilang kemarin tuh yang cocok sama Ederson. Iya, Johnny Cardoso. Iya, tuh oke tuh dia. Mantep Johnny dia kan. Cardoso lumayan. Iya. Udah Angel Steeler lah, udah beli ah. Udah Bruno Steeler. Fernandes jual lah, Steeler dah. Pusing banget dah. Ada Morton kemahalan, oke. Johnny Iya. Cardoso ambil. 20 Ambil. juta. Iya, Casemiro kan mau pergi. Udah Kobe Mainu jual, beli satu lagi Ederson dah, cara yang cocok-cocok. Oh iya, Edersonnya Brazil ya. Nah, Iya, Edersonnya Atlanta. Ederson Atlanta, udah jual dah, ini nggak usah pusing-pusing. Iya, benar. It's time for Itu rebuild kalau sekarang. itu kalau Anthony ke Real Madrid tuh itu tuh si King Reals tuh ini, Cok. Wah, anjing, Cok, panen duit lagi tuh anjing. Bangsat. Dia aja kemarin ketawa-ketawa nih Rashford ke Barca, udah lah ambil aja Rashford, ambil aja gitu. Enggak, orang tuh lupa anjing bahwa Rashford tuh masih ganas anjing tai sebenarnya. Orang itu suka Ganas ketawa tai. kata Bangsat, gue gak setuju dibilang Rashford ganas. Ganas tuh 2 tahun lalu tuh ganas anjir. Rashford tuh masih ganas Aston Villa biasa anjing. aja itu. Hah? Aston Villa biasa aja itu, kagak ada bagus-bagusnya bangsat. Nah, Anthony juga masih jago anjing. Ini Anthony orang jago di betis, gue setuju. Kalau Rashford apa nih? orang pada lupa tai. Rashford tuh karena ke backup sama si John Duran sama si ini aja itu. Si siapa?
Si Oli Watkins. Watkins saya tuh. Anjing. Sama si Asensio. Rashford di bench mulu. Kemarin dia main nggak sih Oli Watkins? Siapa? Pas lawan Aston Villa, pas lawan MU nggak ya? Watkins main lawan MU. Yang nggak main tuh Rashford. Iya kan nggak boleh. Kalau itu nggak bisa, nggak boleh. Ah, baru tahu gue. Nggak boleh main dia. Sancho kan juga nggak main, nggak boleh. Gue kira withdraw, cok. Rashford. Nggak boleh. Memang nggak boleh main mereka. Kalau masih statusnya loan dari pemain asalnya nggak boleh. Contoh kayak misalnya ya Rashford lah kasusnya. Kalau dia main lawan MU kemarin nggak boleh memang. Yeah. Tapi kalau misalnya, ya nih gue bahas dikit soal Aston Villa. Itu MU harusnya kalah sih. Yang kalau itu sah ya kemarin ya. Itu harusnya kalah itu anjing MU. MU kalah anjing harusnya. Lawan 10 orangnya keteteran anjing, gila, gila, anjing. Gila. Udahlah. Angelus Steeler jawabannya. Gue Angelus ngeliat Steeler. kemarin, gue ngeliat kemarin gol yang pas lawan Aston Villa tuh tempet banget anjing, bangsat. Crossing sundul gitu ini. Najis. Anjing. Siapa sih Iya. ngegolin kemarin? Gue cuma ingat penaltinya Erikson dah. Satu lagi siapa deh ngegolin? Dialog yang Oh, sundul. Dialog oh, sundul. Umpan silang dari ini Bruno, apa? Half space. Bruno. Iya Bruno. Siapa lagi Oh. anjing yang crossing begitu? Gue kemarin juga nonton yang pas on Chelsea Betis ya. Gue tadi lupa highlight deh. Ini karena ini penting banget menurut gue. Gue tuh akhirnya bisa enjoy Jer nonton dua tim ini bermain dengan 4 back Jer. Gue stres anjing nonton 5 back Thailand. Lu stres. Gue juga stres, Ger. Ini hari Minggu kita dapat 5 back lagi anjing. Punya Simone Inzaghi kita tonton 5 back, Ger. Aduh goblok banget anjing. Aduh. Kalau si Inzaghi itu dia 5 back tapi tiga di tengah tuh rapet Jer. Kalau MU Iya, tuh iya. anjing nge-stretch ngelebar ke pinggir rama, mu ngapain bikin sangkar burung, ha? Kayak Juventus kemarin, bangke lah. Aduh. Gue tuh jadi enjoy loh nonton nonton anjing dua tim Betis sama Chelsea main 4 back tuh enak banget gue ngeliat itu anjing. Caicedo turun ini anjing enak banget cok. Betis main 4 back, Johnny Cardoso turun anjir. Winger yang lebar. Kalau MU wingback kayak keteteran ngelebar anjing. Nggak tahu tuh transisi ke negatifnya jelek tuh anjing. Bangki. Tapi itulah ya. Soal 4 back sama 3 back ini. Kalau mau bahas lebih lanjut, itu gua kemarin udah bahas di video kemarin ya. Atau mau bikin lagi video, boleh lah nanti lah gitu lah. Cuman gue emang agak nggak ada waktunya sih. Ini gue emang bikin kontennya nih. Lagi ada info-info match-match baru nih. Ya kemarin tuh ASEAN sama ASEAN kalah gitu kan ya. Gitu kan. Goblok itu udah pick goblok. Udah pick goblok itu. Oh ya, ini ada lagi nih isu soal transfer Atenak ke Leverkusen. Here we go ya. Gue berharap Terus. Tenak ini pakai sistemnya ayah saya. Gue nggak mau kayak kemarin ya, yang pas di MU itu yang menjadi downfall Man United kan ketika dia mengubah sistemnya ayah menjadi transition football kan. Gue nggak ngerti lah kenapa dia mengubah itu kan. Ya semoga dia Iya. bawa sistemnya ayah ke Leverkusen lah nih. Lu ambil lah kayak siapa Onana, lu ambil lah pemain-pemain yang dari MU ke Leverkusen lah. Ya lu bikin lah itu Ajax jilid 3 lah anjing. Gitu kan. Iya anjing lu bawa Onana, lu bawa siapa lagi lu bawa? Udah Onana aja tapi dibawa. Martinez ya. Katanya Lisandro Martinez. bacer. Katanya Jangan. kaki lu kena bacer anjing. Oh ya dia sering cedera. Bawa, boleh bawa. Dia Kaki sering lu kena cedera. bacer. Heran gue anjing, back bagus loh kayak Eric Bailly, Lisandro Martinez cedera anjing, bangke. Ini Eden Heaven berikutnya nih. Kalau dia kayak gini terus nih Eden Heaven nih bisa nasibnya kayak bacer itulah. Lisandro Martinez kalian udah bacer, kaki lu kena bacer anjing. Ya semoga itulah ya Ten Hag ini soalnya Leverkusen tuh udah ditinggal 3 pemain loh ya. Wirtz, Frimpong Frimpong sama si siapa? Satu lagi tuh.
Patrick Gue Schick. Frimpong. Ada tuh 3 pemain penting tuh. Gue lupa tuh, ngaruh banget lah. Patrick Schick masih main bola nggak? Patrick Schick. Masih. Alonso Masih. juga cabut tuh kan, ngaruh banget kan. Enggak, emang Alonso Iya. cabut sih. Enggak sih. Enggak, emang ngaruh sih. Ferguson ngaruh. Jadi tinggalin 3 pemain itu ngaruh. Cuman gue berharap ada sesuatu yang positif lah di Ferguson nih gitu. Di bawah Ten Hag ini gitulah. Ya jangan apa, bawa tiba-tiba lu ngomong gue pengen mengubah the best transition ever nih, bodoh lah nih gitu. Kagak Tapi ngerti gue. itu statement paling tolol anjing yang pernah gue baca. I will make Man United become the best transition team in the world. Bapak lu lah Iya, the best transition. transisi ya nih. Iya, dari yang lu masih kerja jadi dipecat itu kan transisi the best nih. Tolol anjing. Kenapa lu ganti strategi lu? Musim pertama nggak main transisi udah bagus kok. Gue Tinggal nggak ngerti tuh dikembangkan. kenapa ada pelatih yang punya filosofi tiba-tiba ngubah strategi tuh. Gue baru ngeli ini ya nih, ngelihat. So setahu gue Pep, Jurgen Klopp, Amorim tuh nggak ada ganti-ganti kayak gitu aja yang punya Iya. pelatih filosofi ya. Gue ngomongin pelatih filosofi ya, gitu. Kecuali lu Ancelotti, bodo amat anjing, gitu. Ini tiba-tiba nggak ada petir, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngomong, I will make Man United become the best transition team in the world. Nggak ada petir, nggak ada hujan, nggak ada yang nyuruh dia, ngubah sendiri. Maksud gue kan dari speech Amorim sama Ten Hag kan udah beda anjing. Iya. Udah beda lah. Yang satu dia bohongin publik, yang satu dia apa, Memberikan dia harapan gitu ke publik. memberikan harapan. Udah kesel juga nih Amorim gitu. Kalau Ten Hag kan bohongin publik kan. Dan yang bangsatnya Ten Hag tuh dia menang lawan Manchester City dengan strategi kan 4-2-2-2 ya kan. Dia waktu di final kan 4-2-2-2 di FA Cup final. Kenapa itu nggak dilanjutin lagi musim berikutnya? Kenapa tiba-tiba dia berubah lagi ke 4-3-3? Lanjutin aja 4-2-2-nya. Jangan berhenti. Kita perlu 4-2-2-nya itu. Kalau mau main transisi nggak bisa. Dan dia tuh buta gitu. Maksud gue kayak Rashford itu udah jelek di musim dia bilang mau bikin transition, the best team transition in the world. Udah jelek Rashford, tapi dia maksa banget main transisi. Buat apa? Jangan. Jangan lu di hire karena lu punya 4-3-3 total football. Stick to it. Stick to what you know. Gak usah gitu. Itu musim pertama Ten Hag tuh bagus, Om. Iya, dia kan stick to what he knows kan. Dia Iya. pakai strategi Musim paruh pertama Ten Hag lah. Ya kan, dari Agustus sampai Desember itu udah bagus menurut gua. Masih ada CR tuh. Itu bagus menurut gua. Iya. Total football banget lah nih, gila. Kenapa dia nggak main kayak gitu lagi di musim berikutnya? Kenapa tiba-tiba the best transition team Indo? Jadi itu kan menjadi the downfall Man United anjir gitu. Apa coba ini orang nggak jelas aja terus tiba-tiba beli Mason Mount lagi, tai. Dari semua nama Mason Mount yang dibeli, kenapa nggak Ryan Gravenberch? Kalau itu gue setuju, Mason Mount dibeli MU nggak apa-apa, gue setuju. Nah itu tolol anjing karena masih ada opsi yang lain. Lawan Aston Villa bagus dia, lumayan itu bagus dia lawan Aston Villa. Ah sama lu mas, semua Mason Mount bagus tai. Di final juga bagus, semua bagus dia. Janganlah Ten Hag. Jangan kan gue yang ngomong ya. Ini Ruben Amorim yang ngomong gini. Mason Mount tuh menurut gue latihan yang paling rajin tuh Mason Mount. Gitu loh. Karena dia dari dia banyak fitness, dari dia makan, dari dia tidur, bangun, dia paling teratur. Latihan juga dia misalnya latihan jam 10, datang dia jam 8 gitu. Kayak gitu. Itu menurut gue contoh orang rajin lah. Gitu loh. Latihan jam 9, datang jam 4 pagi gitu. Masih dikunci sih, digembok, ditungguin di depan ya kan. Oke lah. Dari Bapak nih gimana nih? Ada pesan nggak? Ada. Angela Stiller tuh jawaban dari semua. Udah lah. Angela Stiller is the way. Sama Johan Cardoso. Dua itu jawaban dari semua. Beli. Johnny Cardoso. Gue bilang sama Johan ya dia. Oh iya, Johnny Cardoso. Johnny Dua Cardoso. itu jawaban dari semuanya. Udah, tinggal dibeli aja. Ya, 60 juta sama 30 juta, 40 juta beli 100 juta. Kita mau jual Casemiro sama Bruno kan, 140 juta tuh, masih lebih. Itu jawabannya guys. Ada Marton, boleh ada Marton. Tapi mahal dia, 80 juta itu pasti udah fix. Fix 80 juta orang Inggris. Marton. Jualnya Casemiro 100 juta bisa lah. Yuk. Siapa yang mau beli dia 100 juta anjing, gila lo. Oke ya, itulah ya. Pesan dari saya ya. Rajin ibadah ya.
Silakan cuci tangan, ya jangan lupa cebok, oke? Itulah pesan saya, oke? Jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa di Football Podcast. Dadah.